Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika dengan NIM 2304095010003 dari kelas 23A. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu pandangan sains dan agama terhadap evolusi manusia. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang akan berbagi pandangannya mengenai hubungan antara sains dan agama dalam memahami perkembangan manusia, yaitu Ibu Syamsinar SPI MSI. Dadah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Apakah puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah lancar. Apakah Ibu pernah mendengar tentang evolusi manusia? Oh iya, saya pernah mempelajari tentang evolusi manusia pada waktu sekolah menengah pertama. Ibu pada saat belajar evolusi manusia itu guru Ibu pernah menjelaskan bahwa manusia itu nenek moyangnya adalah kera. Ya, pernah. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pandangan tersebut? Menurut saya bahwa dalam ajaran agama Islam bahwa itu manusia diciptakan oleh Tuhan. Namun secara evolusi bahwa di sini bahwa manusia itu diciptakan dari kera. Kemudian kan kera itu ada kemarin kita pelajari bahwa mulai dari kera kemudian berubah bentuk dari zaman ke zaman sehingga menjadi manusia. Iya begitu Bu. Oke Ibu, di sini itu dari tadi cuma pertanyaan pembuka dari saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan di podcast kali ini. Ada 5 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertama itu menurut pendapat Ibu, bagaimana pandangan agama dan sains dalam penjelasan asal-usul serta evolusi manusia? Menurut saya, agama dan sains memiliki cara pandang yang berbeda, namun sama-sama berusaha menjelaskan asal-usul manusia. Dalam agama, khususnya dalam ajaran Islam, manusia diyakini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan dan nilai spiritual. Sementara itu, sains menjelaskan asal-usul manusia melalui proses evolusi yang terjadi secara bertahap selama jutaan tahun berdasarkan bukti-bukti ilmiah seperti fosil dan penelitian genetika. Meskipun pendekatannya berbeda, namun keduanya sebenarnya berusaha menjawab pertanyaan yang sama tentang dari mana sih manusia sebenarnya itu berasal. Baik Ibu. Apakah menurut Ibu terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan agama dan sains mengenai evolusi manusia? Ya, memang terdapat beberapa perbedaan. Agama lebih menekankan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang memiliki kedudukan khusus di dunia, sedangkan sains lebih fokus pada proses biologi dan perubahan yang terjadi secara alami dari waktu ke waktu. Namun perbedaan ini tidak selalu harus dipertentangkan karena keduanya memiliki fokus yang berbeda. Agama membahas mengenai makna dan tujuan hidup manusia, sementara sains menjelaskan proses terjadinya perubahan secara ilmiah. Berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan ya Ibu? Oh iya.
Karena kalau sains itu memandang bahwa manusia itu kuat dalam proses berfokus pada proses biologis, sedangkan agama itu menekankan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki kehidupan khusus di dunia, begitu ya Bu? Iya. Kemudian bagaimana cara kita memahami teori evolusi dari sudut pandang ilmiah tanpa mengabaikan nilai-nilai agama? Menurut saya, kita dapat memahami teori evolusi sebagai salah satu penjelasan ilmiah mengenai perkembangan makhluk hidup di bumi. Dalam mempelajarinya, kita tetap dapat memegang nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman hidup. Artinya, ilmu pengetahuan dipelajari untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang alam semesta. Sementara agama memberikan nilai moral, etika, dan tujuan hidup manusia. Kalau tadi pertanyaan saya itu memahami teori evolusi dari sudut pandang ilmiah tanpa mengabaikan nilai-nilai agama, Ibu menjelaskan bahwa teori evolusi menjelaskan bahwa dalam sains itu sebagai dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan dalam agama dipelajari sebagai nilai moral, etika, dan tujuan hidup. Oh iya, betul. Kemudian pertanyaan keempat itu, menurut Ibu, apakah ada sisi positif dari teori evolusi yang dapat dipahami dan diterima dalam kerangka ajaran agama? Ada, di mana teori evolusi dapat membantu manusia bagaimana memahami kehidupan yang berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat menumbuhkan rasa kagum terhadap kompleksitas alam semesta. Dari sudut pandang agama, pengetahuan tersebut juga dilihat dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Tuhan dengan lebih mendalam. Oh, berarti ada ya Bu sisi positif teori evolusi? Iya, ada. Karena kita lihat bahwa dengan evolusi kita mengetahui bahwa manusia, perjalanan manusia ini secara teori atau secara penelitian, mulai dari kera terus kemudian akan berubah seperti sampai sekarang, yaitu seperti manusia. Dan Ibu tadi menjelaskan dalam pertanyaan saya yang pertanyaan keempat bahwa Ibu dalam pandangan sains kera itu berevolusi dari awalnya berjalan yang menggunakan dua kaki, kemudian berdiri, kemudian menjadi sempurna, yang dijelaskan bahwa manusia dalam sains itu manusia dari kera, sehingga bentuknya hampir miriplah dengan manusia. Itu merupakan salah satu pengetahuan yang bisa kita dapatkan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan para ilmiah terdahulu. Dan dapat walaupun kadang bertentangan dengan agama kita, tetapi itu kita ambil saja sisi positif di antara kedua hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua saya, terakhir saya, yaitu apakah menurut Ibu agama dan sains dapat saling melengkapi dalam menjelaskan perkembangan manusia dan bagaimana keduanya dapat dihubungkan secara harmonis? Menurut saya, agama dan sains sebenarnya dapat saling melengkapi, di mana sains memberikan penjelasan tentang bagaimana sesuatu terjadi secara ilmiah, sedangkan agama memberikan pemahaman tentang makna dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Jika keduanya dipahami secara bijak, maka sebenarnya tidak perlu ada pertentangan. Justru keduanya dapat berjalan berdampingan untuk membantu manusia memahami kehidupan secara lebih luas. Iya, baik Bu, tadi Ibu bilang bahwa
secara harmonis itu dapat saling melengkapi. Kalau agama dan sains dalam pandangan evolusi manusia dapat saling melengkapi dan dapat berjalan berdampingan untuk membantu manusia memahami kehidupan secara lebih luas. Terima kasih atas penjelasan yang sangat menarik Ibu Syamsinar SPMSI. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa agama dan sains memiliki cara pandang yang berbeda, tetapi keduanya tetap dapat dipahami secara harmonis untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang manusia dan kehidupan. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Sartika sebagai host pada podcast ini mengucapkan banyak terima kasih. Dan semoga kita bahas dengan narasumber saya dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.